Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita akan mulai. Terima kasih Mas Rizky Umar yang malam ini sudah hadir dan nanti insya Allah akan menjadi narasumber kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Bu Rana Chandrasari ini setia ini rutin setiap Selasa malam ikut. Nah, Fitranti, Bu Fitranti, Pak Muhlason Jalaluddin ini jauh-jauh ini dari luar negeri ini ikut. Terima kasih. Bu Alita, Bu Patriani, Bu Wijiha, dan juga Bu Novia. Oke, malam ini kita akan berdiskusi gitu ya dalam acara kajian Selasa malam gitu ya, kajian Selasa malam yang diadakan oleh kajian rutin yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam DIY gitu ya. Jadi memang diskusi ini agak berbeda dengan diskusi yang umum gitu. Diskusi yang umum mungkin lebih fokus pada isu begitu ya. Nah, diskusi ini mungkin lebih cocok untuk para peneliti yang ingin saling memotivasi, ingin saling berbagi gitu ya. Jadi nanti Mas Rizky kita harapkan mungkin bisa cerita beberapa menit awal gitu ya tentang bagaimana perjalanan paper ini sampai akhirnya bisa publish gitu ya di Bursa Salud Review yang itu termasuk satu jurnal cukup baik gitu ya, paling enggak kalau nggak salah Q2 gitu ya. Nanti mungkin Mas Rizky bisa cerita itu dulu ya 5 menit pertama lah gitu ya, sekedar sharing jatuh bangun ya sampai kemudian paper itu diterima. Dan kemudian nanti Mas Rizky juga bisa cerita tentang riset, bagaimana riset yang dikerjakan, kenapa kok memilih melakukan penelitian ini, latar belakangnya apa, gap apa yang ingin dibahas, apa yang ingin gap apa yang ada, ya sehingga kemudian memotivasi penelitian ini, kemudian apa sebenarnya riset questionnya, lalu kemudian ya seperti biasa literatur review-nya apa, lalu kemudian metodenya gitu. Jadi dan nanti penekanannya bukan hanya sekedar itu, tapi mungkin bisa cerita juga nih apa kesulitan yang dihadapi di tengah ketika mengerjakan, datanya kurang, ternyata datanya begini dan seterusnya gitu ya. Dan sampai kemudian terakhir baru kesimpulannya. Jadi kita tidak terlalu poin kesimpulan itu bukan poin paling penting di dalam penelitian ini, dalam diskusi ini meskipun itu penting, tetapi bagian-bagian pembelajarannya sebagai sama peneliti itu yang juga tidak kalah penting gitu ya. Harapannya adalah bahwa nanti kita bisa saling memotivasi, peneliti lain bisa saling belajar berdasarkan pengalaman dari Mas Umar. Mungkin juga nanti Mas Umar bisa cerita tentang kemana riset penelitian ke depan sesudah ini. Gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di antara di sini mungkin saya lihat ini ada teman-teman mahasiswa S3 di UGM, baik yang di FIB maupun di SPS, dan mungkin juga yang lain. Nanti silakan diajak teman-temannya untuk ikut acara kajian Selasa malam. Walaupun mungkin teman-teman tidak melakukan riset tentang ekonomi Islam, nggak apa-apa, tapi paling nggak dengan kita punya forum semacam ini terus, itu bisa saling menjaga semangat. Gitu ya, di saat mungkin frustasi mengerjakan disertasi dan seterusnya, ini saya kira ini forum yang bagus. Gitu. Dan ini levelnya udah lebih tinggi, kalau menurut saya sih, dibandingkan dengan misalnya diskusi-diskusi awam yang hanya isu dan kemudian topik-topik yang kontemporer banget gitu. Oke, saya kira itu saja pengantar dari saya, udah 3 menit. Ya, Mas Umar silakan. Nanti kira-kira setengah jam 40 menit Mas Umar nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Akbar Santo dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sharing ya dan diskusi mengenai riset ya. Ya nanti saya pun juga mengharapkan feedback dari Bapak Ibu mengenai kemungkinan riset yang pengembangan riset selanjutnya akan seperti apa gitu. Saya izin share screen ya untuk materi saya. Ya, kita mulai dengan ini ya. Judul riset ini itu adalah Does an Islamic SRI Portfolio Really Matters? Empirical Application of Valuation Model in Indonesia. Nah, ini ditulis oleh 5 orang ya. Yang penulis pertama adalah Pak Abdul Qoyum, saya penulis kedua, dan penulis ketiganya adalah Ibu Alita Sabrina yang sekarang kayaknya juga hadir di tempat ini juga. Oleh Pak Hadri. Pak Hadri itu dosen UII dan Pak Ibnu Hizam itu sekarang dosen di UIN Syarif. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Umar Ahlaswi. Sekarang saya mahasiswa baru Pak, Bu. Mahasiswa baru di FEB UGM,
ambil jurusannya adalah Doktor Ilmu Manajemen. Ini masih semester 1 ya. Oke, langsung saja ke perjalanan riset yang kami lakukan. Riset ini bermula dari diskusi kami dengan, terutama saya dan Bu Alita dengan Pak Koyum ya, mengenai topik-topik riset yang akan kami ajukan di acara FREX 2019. Nah, kami menulis ya, topiknya judulnya kurang lebih sama ya seperti yang ada yang dipublikasi di Bursa Istanbul Review. Selain itu juga ternyata paper kami itu juga relates dengan disertasi doktor yang ditulis oleh Pak Abdul Qoyum, sehingga ibarat kata ini kayak apa ya, semesta itu seperti ini itu mendukung kami untuk menulis paper ini gitu. Alhamdulillah di acara FREX tersebut kami mendapatkan the best paper untuk kategori madya. Nah, selanjutnya paper ini kemudian kami perbaiki ya sesuai dengan arahan juri ya. Saya itu jurinya itu adalah Prof. Mamduh M. Hanafi, dan juga dari Bursa Efek Indonesia ada banyak masukan terkait dengan metode, terus definisi mengenai apa itu portofolio yang konvensional itu seperti apa, syariah seperti apa, terus termasuk juga metode penelitiannya, isu-isu yang harus dibahas agar nantinya paper tersebut dipublikasikan ke istilahnya paper tersebut publishable lah istilahnya ya, publishable di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, untuk perjalanannya cukup ya bisa dikatakan relatif panjang ya, karena ada beberapa paper itu yang menurut pengalaman teman-teman saya atau kolega saya itu 6 bulan mereka sudah accepted, sudah publish. Nah, ini paper ini cukup lama ya, sekitar 1 tahun ya untuk bisa dipublikasikan ya. Cuman untuk accepted-nya itu 6 bulan ya. Tapi dalam proses 6 bulan itu cukup banyak ya waktu yang kami curahkan untuk mengerjakan artikel ini, terutama ini terkait dengan bahasa ya. Bahasa itu isu yang sangat tidak main-main ya, terutama untuk penulis Indonesia ya, yang tidak yang kesehariannya itu menggunakan bahasa Indonesia, percakapannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata style penulisan dalam bahasa Inggris itu berbeda jika itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya pribadi sebelum publikasi di paper ini, kalau nulis bahasa Inggris bahasa Indonesia itu kan terbiasa menggunakan kalimat pasif ya. Nah, ternyata kalau di dalam bahasa Inggris itu harusnya lebih mudah, karena kalimatnya itu dibuat aktif ya. Misalkan ada kata-kata we ya kan, we aims to, misalnya kami bertujuan untuk apa gitu. Jadi atau paper kami bertujuan untuk meneliti apa gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, dibalik ya. Jadi riset ini diteliti ya kan menggunakan kata di kan, tidak menggunakan awalan me. Jadi itu juga isu bahasa seperti itu yang saya kira juga krusial juga gitu. Nah, selain bahasa juga struktur penulisan itu juga terkait dengan ini ya, kita harus proofread ya. Proofread itu kalau untuk jurnal yang karena ini jurnalnya itu diterbitkan oleh Elsevier ya, oleh Science Direct, jadi untuk biaya proofread-nya itu juga tidak terlalu ya bisa dikatakan tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah ya. Ya cukup untuk cukup menguras ya untuk biaya proofread itu. Untuk biaya proofread itu
penyempurnaannya itu ada di Pak Koyum ya. Sementara saya dan penulis yang lainnya itu lebih banyak di aspek kalau saya lebih banyak di metodenya dan di pembahasan hasilnya gitu. Nah, oke, kita langsung pada isu utama ya, bahwa apa yang melatar belakangi dari paper ini. Paper ini itu pada dasarnya jadi semakin ke sini gitu ya, atau setelah krisis 2008 subprime mortgage gitu ya, itu perkembangan investasi berbasis etis itu semakin meningkat, dan itu juga tidak terlepas dari isu global warming ya, terus tentang isu hak asasi manusia yang semakin kuat gitu, sehingga ethical investment itu menjadi semakin berkembang pesat. Nah, untuk ethical investment ini sendiri secara global itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu berbasis ESG, Environment, Social, and Governance, atau bisa disebut sebagai social responsible, dan juga bisa berbasis faith-based investment, misalnya dalam hal ini berbasis syariah. Nah, namun terkait dengan mekanisme screening, keduanya juga ada perbedaan dalam hal penentuan, oh ini itu syariah apa enggak, oh ini itu social responsible apa tidak gitu. Sehingga adanya perbedaan tersebut itu ada celah. Salah satu celahnya itu adalah beberapa perusahaan yang diduga ya terlibat masalah lingkungan dan kemanusiaan itu sudah di-delisted, sudah di-delisted dari indeks ESG, namun masih listed di indeks syariah. Nah, beberapa contohnya itu kalau di level global itu ada Chevron ya. Chevron itu pernah terlibat kasus kejahatan genosida yang ada di Myanmar, Rohingya, terkait pemusnahan etnis Rohingya gitu. Nah, selanjutnya kalau di Indonesia ya, meskipun ini masih baru isu ya terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Kita juga masih ingat ya di tahun 2019 itu ada satu film dokumenter yang cukup kontroversial gitu, yaitu Sexy Killers, yang jika kita lihat secara lebih detail itu ada isu politiknya juga, ada isu lingkungannya juga ya. Kita fokus ke isu lingkungan, di list perusahaannya itu beberapa itu memang listing di ISSI atau Indonesian Sharia Stock Index, ya kan? Padahal itu jelas secara aspek lingkungan juga diduga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, atas dasar itulah maka perlunya investasi atau mekanisme screening gitu ya, strategi investasi gitu yang mengintegrasikan aspek Islamik dan social responsible. Secara teoritis memang keduanya itu memang sama gitu ya, ada kesamaan gitu, meskipun di hal yang lain juga ada yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terkait dengan empiris, beberapa riset itu sebelumnya sudah melakukan pengujian ya mengenai kinerja portofolionya ya. Ada yang mengatakan bahwa portofolio Islam atau syariah itu lebih baik daripada portofolio saham SRI, ada yang mengatakan itu underperform ya, atau ada yang mengatakan bahwa kombinasi keduanya itu tidak berdampak buruk terhadap return. Artinya ketika investor itu menerapkan strategi integrasi ya, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai syariat, nilai-nilai syariat dengan nilai-nilai social responsible, itu tidak memberikan return yang superior terhadap pasar. Nah, ini terkait dengan landasan teori gitu. Yang pertama, hal yang melandasi perubahan paradigma atau strategi investasi itu terkait dengan perubahan pandangan ya, bahwa ada perubahan shareholder paradigm ke stakeholder ya, yang mana shareholder
paradigm itu lebih menekankan pada aspek return, risk, and liquidity. Sementara kalau stakeholder view itu keempat-empatnya. Nah, dari stakeholder ini muncul triple bottom line ya, yaitu adalah profit, people, dan planet. Gitu. Jadi bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus concern dengan aspek lingkungan dan kemanusiaan. Nah, atas dasar itulah muncul Islamic dan social responsible tadi sudah saya jelaskan. Secara screeningnya keduanya hampir ada kesamaan ya, terutama di bisnis screeningnya sesuatu yang halal, sesuatu yang non halal pun juga dilarang di ESG Index atau SRI. Dari segi financial screeningnya juga ada sedikit perbedaan. Teman yang paling membedakan itu di sisi ini. Kalau di SRI itu ada ESG screeningnya. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan good corporate governance, terus concern dengan lingkungan, terlibat dalam pengembangan masyarakat, dan perilaku bisnisnya juga baik, dan fokus pada hak asasi manusia gitu yang masuk ke dalam SRI Index. Sementara kalau di syariah ini tidak ada. Padahal kalau kita kembali kepada apa sih tujuan dari maqasid syariah itu kan berarti melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Itu seringkali kita ada istilah bahwa suatu produk atau akad, mungkin lebih tepatnya produk ya, produk keuangan syariah itu syariah compliance. Dia memenuhi kaidah-kaidah syariah, labelnya itu secara hukum itu syariah, tetapi tidak memenuhi aspek syariah secara substansialnya. Substansinya itu tidak atau kurang diperhatikan. Nah, dengan adanya integrasi antara Islamic Social Responsible Investment ini juga diharapkan dapat menghadirkan suatu platform atau portofolio investasi yang sesuai dengan maqasid syariah. Nah, ini untuk literatur pengembangan hipotesisnya. Dari hipotesis ini dari literatur ini kami berhipotesis bahwa portofolio Islamic SRI itu memiliki perbedaan kinerja dibandingkan dengan portofolio selain Islamic SRI, dan juga dari segi kinerja juga lebih baik daripada portofolio lainnya. Nah, ini terkait dengan metode ya. Untuk metode kalau bisa saya ceritakan, mungkin jarang ya peneliti Indonesia itu yang menggunakan metode FAMA 3 faktor, 4 faktor, 5, bahkan 5 faktor ini untuk menguji menguji kinerja portofolio ya. Ini mungkin yang mendasari kami bisa masuk di Frex, terus bisa lebih mudah untuk diterima di Bursa Istanbul Review, karena beberapa riset yang menguji tentang portofolio itu paling menguji menggunakan Sharpe ratio atau menggunakan Jensen alpha yang itu hanya diestimasi menggunakan CAPM. Jadi kalau ini agak sedikit keuangan ya, agak sedikit, cukup finance banget gitu ya. Jadi biasanya kalau uji kinerja portofolio itu biasanya lihat alfanya ya. Cuman alfanya ini kan harus di adjusted. Nah, adjustednya itu biasanya paling simpel itu menggunakan CAPM ya. Nah, tapi CAPM ini sebenarnya memiliki masalah gitu. Masalahnya adalah secara teori itu tidak mungkin pergerakan harga saham itu hanya diprediksi oleh satu faktor. Tuh. Ya, ini kalau dari sisi ekonometriksnya itu, kalau hanya ada satu faktor sementara faktor-faktor yang lain itu diabaikan, tetapi pada dasarnya itu mempengaruhi ya kan, maka akan terkena masalah masalah omitted variable bias yang disebabkan karena kita mengabaikan faktor-faktor yang lain yang seharusnya itu mempengaruhi. Nah, omitted variable bias ini akan
menghasilkan measurement error. Nah, measurement error ini nanti hasil estimasi alfanya dan estimasi betanya ini akan bias. Nah, secara ekonometrik seperti itu. Nah, atas dasar itulah maka perlu adanya faktor-faktor lain yang secara teori dan empiris itu menjelaskan return portfolio. Gitu. Nah, dari sinilah ada 4 faktor, 5 faktor gitu. Tapi kalau di versi papernya ya SMB, HML, UMD itu dijelaskan lebih detail ya. Tapi karena itu saya yakin untuk menjelaskan itu satu semester sendiri ya. Jadi saya skip saja. Nah ini juga proses perhitungan portofolionya ini juga saya kira cukup rumit ya. Alhamdulillah saya cukup terbantu ketika saya menghitung portofolionya ini menggunakan program ya. Jadi saya istilahnya itu membangun suatu ya bisa dikatakan sintak gitu atau duvel kalau di Stata itu ya. Jadi cara untuk membuat portofolio Fama 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor gitu. Dan biasanya teman saya itu pernah ya jadi tesisnya itu juga menggunakan portofolio ini ya, mengembangkan membuat portofolio ini gitu. Dan itu memakan waktu cukup lama karena prosesnya itu kita harus sorting sahamnya, harus mengklasifikasi saham-saham yang small, high, ya kan, dan sebagainya gitu. Terus baru nanti dihitung dan perhitungannya itu returnnya itu tidak menggunakan kalau kita menggunakan return aritmatik ya, tapi returnnya itu return yang sifatnya itu terbobot. Nah ini karena kalau Fama artikelnya langsung dari Fama Friends itu mereka menggunakan weighted average ya untuk ini, untuk perhitungan returnnya. Nah ini saya sekali lagi saya juga terbantu oleh software ya Stata gitu. Jadi pengalaman saya ini alhamdulillah dari paper ini saya juga cukup belajar banyak mengenai pemrograman gitu menggunakan menggunakan Stata gitu. Dan sekarang ketika ada paper saya yang baru saja terbit di Journal of Islamic Monetary Finance itu yang di BI itu saya juga membuat faktor ini juga, dan itu programnya lebih simpel ya. Awal-awal ini saya membuatnya juga cukup rumit, tapi sekarang lebih simpel lah gitu. Nah, saya lupa ya tadi. Jadi untuk menghitung kinerja itu menggunakan alfa dan beta ya, tapi alfa ini memiliki kelemahan tidak bisa menguji kinerja antar portofolio. Gitu. Dia hanya menguji kinerja portofolio terhadap pasar. Nah, atas dasar itu reviewer, jadi dari proses review itu kami mendapat masukan banyak itu loh. Coba menggunakan metode ini. Nah, salah satunya adalah yang disarankan oleh reviewer itu adalah metode ini. Jadi coba beta alfa dan betanya itu diestimasi ya kan. Terus selanjutnya dicari nilai predicted dari returnnya ini harian ya. Terus nanti dipecah kuartalan. Nah, selanjutnya setiap kuartal itu di rata-rata nah ketemu ini expected return-nya untuk masing-masing kuartal ya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya bisa kita lihat ya bahwa model CAPM ini R-square-nya itu cenderung kecil ya, relatif kecil dibandingkan kalau menggunakan Fama 3 faktor, 4 faktor, dan 5 faktor. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Fama 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor ini jauh lebih baik dalam memprediksi return atau lebih baik dalam menjelaskan ya variansi dari return portofolio. Itu. Nah ini indikatornya itu dari adjusted R-square ya.
sebetulnya ada indikator yang lebih ini ya. Saat itu kami masih menggunakan R-square karena mungkin belum tahu ya. Sebetulnya kalau setelah baca artikel-artikel atau textbook itu menggunakan AKG ya, AIC, AKG Information Criterion itu lebih direkomendasikan daripada menggunakan R-square ya. Itu kalau dari textbooknya. Tapi saya kira dari R-square ini sudah inilah ya, cukup baik lah ya untuk bisa menjelaskan atau mengkonfirmasi bahwa CAPM ini kurang baik untuk bisa untuk digunakan sebagai aset pricing model. Nah, untuk hasilnya, jika dilihat dari nilai betanya ya, ini yang saya kotak-kotai ini ya, beta untuk ISRI, untuk Islamic SRI itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan beta yang lainnya. Ini berarti kalau definisi dari beta itu sendiri itu kan risiko pasar, gitu. Semakin mendekati 1, itu berarti semakin elastis ya. Nah, tetapi karena ini kurang dari 1, ya, berarti bisa kita katakan bahwa ISRI itu inelastis terhadap risiko pasar. Sementara kalau kita bandingkan dengan saham SRI ya, yang ini pure SRI ya, saham-saham Serikah Hati ya, itu lebih dari 1 ini betanya. Itu berarti bisa dikatakan saham Serikah Hati itu reaktif terhadap pergerakan pasar gitu. Jadi kalau pasar itu ketika pasar itu bullish gitu ya, itu kenaikannya itu bisa di atas rata-rata pasar ya, portofolio pasar gitu returnnya itu. Tapi kalau bearish juga turunnya itu pasti akan tajam. Nah, sementara untuk yang ISR ini enggak, dia relatif inelastis terhadap risiko pasar. Nah, untuk dari alpanya ini memang sejalan ya, high risk high return gitu. Meskipun betanya itu tinggi, tapi juga dari segi alpanya ini merupakan indikator dari risk adjusted return ya. Setelah di adjust dengan return pasar dengan systemic risk, dia positif signifikan ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa resiko untuk saham yang Islamic SRI itu memang lebih rendah dibandingkan dengan portofolio saham lainnya. Hasilnya juga ini konsisten ya dengan temuan sebelumnya. Ini adalah, jadi kalau di paper-paper yang bereputasi itu pasti mereka meminta robustness test ya. Nah, robustness testnya kami itu memasukkan faktor industri. Kenapa kok faktor industri ini menjadi penting ya? Ini ada P1, P2, P3 ini didapat dari komponen analisis ya, prinsipal komponen analisis ya. Untuk lebih jelasnya bisa baca-baca di papernya. Kenapa industri ini penting ya? Karena kita tahu, flashback kembali ke ini, bahwa setiap portofolio itu memiliki karakteristik industri yang unik ya. Jadi kalau karakteristik industri ini tidak dikontrol, nah maka ya hasilnya berpotensi bias gitu. Nah, ternyata walaupun sudah dikontrol dengan spesifikasi industri gitu, tetap beta untuk ISRI itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan beta pada portofolio lainnya gitu. Nah, tadi dari aspek beta ya, dari market risk, sekarang dari sisi returnnya bagaimana gitu, atau dari segi ya performa dilihat dari returnnya itu bagaimana. Nah, dibandingkan dengan yang memang kalau dari SRI dibandingkan dengan portofolio lainnya itu returnnya memang lebih tinggi ya, karena tadi alpanya itu juga tinggi juga, positif signifikan gitu. Tetapi ya itu tadi, SRI walaupun alpanya tinggi, betanya juga tinggi. Nah, untuk SRI ini meskipun betanya
ya meskipun returnnya itu tidak lebih tinggi daripada SRI ya kan, tapi lebih tinggi daripada ISSI dan saham konvensional. Sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja Islamic Social Responsible Investment ini lebih baik dibandingkan dengan portofolio ISSI dan konven. Sehingga hipotesis yang 1B terdukung. Nah, kesimpulan dari paper ini itu adalah bahwa model 4 faktor Carhart dan 5 faktor ini lebih baik dalam menjelaskan return portfolio dibandingkan dengan CAPM ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia aja temuannya. Misalnya beberapa artikel di negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu pun juga memberikan kesimpulan yang sama. Selanjutnya, dengan membandingkan return dan risiko, portofolio Islamic SRI menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan SRI, ISSI, dan konven. Temuan ini juga sejalan dengan stakeholder teori ya, bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga aspek lingkungan dan kemanusiaan juga harus diperhatikan. Investasi berbasis Islamic SRI tidak hanya menguntungkan ya, tetapi juga sejalan dengan makosid syariah, karena mekanisme screeningnya itu adalah saham-saham yang terdaftar di ISSI dan juga terdaftar di Sirikahati. Nah, sehingga dari saham itu dibentuk suatu portofolio dan hasilnya memang dari segi returnnya juga lebih baik, dari segi risikonya juga lebih baik. Dan dari segi makosid syariahnya juga terpenuhi. Selanjutnya, untuk kontribusi dan saran, dari sisi kontribusi pengembangan ilmu keuangan gitu, ini memperkaya literatur keuangan Islam dalam hal teori, praktis, dan empiris ya, karena sejauh ini saat itu ya, kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak yang meneliti itu. Saat itu memang masih sedikit ya yang meneliti tentang bagaimana integrasi antara konsep Islamik dengan SRI itu implikasinya terhadap kinerja portofolionya itu bagaimana, dan bagaimana itu istilahnya itu memunculkan teori baru terkait hal itu. Terus dari segi praktisnya itu memberikan rekomendasi kepada investor untuk mengimplementasikan strategi Islamic SRI dalam pemilihan portofolionya. Nah, dari sisi pemangku kebijakan, pentingnya untuk membentuk indeks yang mengakomodasi nilai-nilai syariah dan ESG. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky Umar atas pemaparannya tadi. Sangat menarik gitu ya, dan sebenarnya kelihatan bahwa paper ini well prepared gitu ya, well prepared, well done gitu ya, bagus banget gitu ya. Oke gitu. Baik, ada Bapak Ibu sekalian mungkin komentar, pertanyaan. Tadi ada satu pertanyaan nih, pertanyaan teknis ini ya. Nah, biaya proofread berapa Mas Rizky? Dan kemarin publikasi di Bursa Islam berbayar enggak? Gitu. Ya, untuk biaya proofread itu, aduh kemarin saya lupa berapa itu yang bagian proofread itu first author-nya itu. Yang itu ini biaya proofread. Nanti coba kalau nanti bisa di belakang layar nanti ya untuk biayanya untuk yang proofread-nya itu. Itu proofread khusus di Bursa Istanbul ya? Ya itu sebetulnya Bursa Istanbul itu tidak mengarah, istilahnya itu tidak mengarah, jadi gimana ya bahasanya itu, ya tidak mengarahkan untuk proofread di Bursa Istanbulnya. Nah, itu. Tetapi merekomendasikan satu lembaga gitu yang ada di Amerika Serikat sebagai pihak yang
memang sering melakukan proofreading terkait dengan artikel-artikel tersebut gitu. Oke. Itu. Jadi dolar ya satuannya ya? Ya dolar Pak. Karena dari Amerika ya. Biayanya itu kalau biaya istilahnya itu ada submission fee ya, kalau di beberapa artikel yang terindeks Scopus itu kan memang ada submission fee-nya. Kalau bursa itu memang gratis. Gratis ya. Cuman itu tadi ada proofread di belakang itu yang memang harus. Ya artinya kalau papernya udah bagus kan gratis gitu kan. Kalau katakanlah kita penulisnya bahasa Inggris confident gitu kan berarti gratis kan sebenarnya di Bursa Istanbul. Bayarnya lebih karena kita harus berurusan dengan proofread gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang proofread mungkin saya boleh sharing dikit saran gitu ya. Jadi seringkali kita itu berharap banyak pada proofreader. Proofreader kemudian bisa mengubah semuanya, tapi kadang-kadang proofreader itu pusing. Pusing kenapa? Karena versi Asia udah susah dipahami. Jadi proofread itu hanya bisa mengubah sejauh substansinya udah benar. Gitu. Kalau substansinya masih salah ya nggak bisa. Gitu. Walaupun di proofread berkali-kali gitu, itu kalau memang aslinya udah salah ya bahasa Inggrisnya tetap gitu. Jadi kalau kalimat Anda itu kalimat kita tuh masih bulat gitu, ya mau di proofread ya tetap aja jadinya bulat. Oke, gitu ya. Atau misalnya yang pakai bahasa Indonesia diinggriskan gitu ya. Nah, kalau memang bahasa Indonesia udah salah ya udah nggak bagus, ya Inggrisnya juga nggak bagus. Baik, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar lagi. Oh, ini ada Pak Haji Purba, ini dari Unibrau nih. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ada, silakan. Jadi, Mas, tadi kan Anda menggunakan menggunakan pemrograman ya. Itu belajar pemrograman dari mana? Ya, itu pertama atau khusus kali untuk paper ini aja atau gimana? Dulu kan saya ikut ini ya Pak ya, ikut pelatihan juga Stata gitu, dua sesi, level dasar dan level menengah gitu. Sebelumnya saya nggak ada bayangan Stata itu kayak apa. Nah terus saya dulu juga ikut PKFBS juga Pak, jadi PKFBS mengadakan pelatihan Stata itu saya ikut gitu, sehingga saya juga dapat ilmu dari situ gitu. Terus saya lebih banyak belajar sendiri sih Pak. Jadi kalau di Stata itu sepengalaman saya, asalkan kita itu sudah tahu kayak logika dasarnya, terus bagaimana cara mencari di Stata kan juga ada Stata Forum, jadi kita belajar sendiri itu saya kira juga bisa juga sih Pak. Itu kalau pengalaman dari saya. Baik ya kan, kalau dari sisi apa tadi tampilannya lah paling enggak kan, dari tampilannya itu kelihatan bahwa itu dikerjakan dengan sangat serius gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Bu Novia Sandra. Mas Rizky, papernya masuk Desember. Revisi diterima Agustus 2020, hampir setahun. Itu karena alat merevisi paper atau karena memang tidak difokuskan waktu hanya untuk revisi? Ya, itu karena revisinya cukup banyak ya untuk revisinya itu. Bahkan setiap kata itu kalau di paper yang memang bagus itu ini banget diperhatikan banget gitu, kata per kata, terus bahkan analisisnya gitu itu benar-benar ini banget setiap misalkan kita menggunakan metode ini alasannya apa, logikanya bagaimana, itu benar-benar harus ada referensinya gitu, dan harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Itu tantangannya juga di situ juga itu. Untuk data saya kira juga pengumpulan data cukup lama juga ya, karena data harian 306 perusahaan gitu dari selama 10 tahun gitu ya, nyusunnya harus ekstra hati-hati gitu. Kalau nggak hati-hati nanti ada data yang missing, data cleaning itu juga memakan proses waktu yang cukup lama juga sih. Itu yang membuat paper ini juga cukup lama gitu. Baik, ada lagi? Oh, itu Pak Susilo Darsono, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam.
Oh, alah Susilo loh ini. Silakan, Ya, silakan. Pak Akbar. Ya, makasih. Makasih. Ini tema inspirasi ini. Jadi kebetulan saya juga menulis tentang sustainable investment yang basisnya dari SRI ini. Nah, saya pengen tahu Mas, untuk menciptakan Islamic di portofolio itu. Apakah cuma dengan menggabungkan screening, lihat dari perusahaan mana yang ada di ISSI dan ada yang di SI ambil saham itu, kemudian disebutkan 11 saham itu di Islamic atau ada cara lain. Tadi agak putus-putus sedikit. Bisa Mungkin dipahami? dimatiin aja videonya, terus diulangi. Oh gitu. Oke. Ini gini Mas Rizky, terkait dengan metode untuk mendapatkan Islamic SRI portofolio itu. Jadi kan di situ ada 11 saham ya yang termasuk ISRI itu ya. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan 11 saham itu? Apakah dengan melihat dari persamaan perusahaan yang ada di ISSI dan yang ada di SRI atau ada cara lain? Baik, silakan. Masih mute itu. Ya, kita pilih dulu. Ini secara ini ya lebih ke metode ya. Jadi ada dua pendapat gitu ya ketika kita melakukan pengujian portofolio. Yang pertama kita menguji semua saham meskipun itu sahamnya baru masuk atau mereka itu sudah tersuspensi gitu. Semuanya ikut diuji. Nah, beberapa artikel itu mengujinya itu hanya saham-saham yang konsisten terdaftar ya di bursa gitu. Karena asumsinya adalah kalau kita itu hanya kalau kita itu saham-saham yang tidak konsisten itu juga dimasukkan ke dalam perhitungan, itu nanti akan mengacaukan. Jadi naik dan turunnya portofolio itu tidak disebabkan oleh kinerja dari sahamnya ya, tetapi disebabkan karena masuk dan keluarnya saham tersebut. Jadi kami hanya memilih saham-saham yang konsisten ya, terdaftar di ISSI ya, di SRI dan yang di konvensional. Nah, untuk yang di ISSI sendiri itu kan idealnya kalau menggunakan indeks yang benar-benar indeks itu kan lebih dari 300 ya. Tapi dari periode Januari 2011 sampai Juni 2019 itu hanya 151 perusahaan yang konsisten ada di ISSI dan memenuhi kriteria sampel ini. Gitu. Terus nah, di SRI pun kan idealnya setiap pengumuman yang listing di Serikahati ya, ini SRI-nya itu kami menggunakan Serikahati, itu kan ada 25 saham ya. Nah, ternyata yang hanya konsisten itu hanya 17 saham, sehingga dari yang terdaftar di ISSI dan yang terdaftar di SRI itu lah yang kita namai atau kita kategorikan sebagai Islamic SRI. Seperti itu, Pak Darsono ya. Ya, terima kasih Mas. Pak Susilo, Pak Susilo. Terima kasih Mas Rizky. Kalau satu lagi Mas Rizky, kenapa milihnya ISSI enggak JII Mas? Ya, karena JII itu kriteria sampelnya sedikit ya. 30 JII itu ada yang 30, ada yang 70 sekarang.
Ya, ada JI 70 ya kan? Iya, cuma baru Ada ya, JI, datanya ya, terbatas gitu ya. Jakarta datanya terbatas gitu. Terus kalau JI itu hanya 30 saham dan itu saya pernah juga apa ya istilahnya? Lihat teman saya yang menggunakan tesisnya itu menggunakan saham JII gitu, dan setelah diuji konsistensi yang listing dari periode 2012 sampai 2019 itu hanya setengahnya, hanya 15 saham. Itu kan terlalu kecil untuk dijadikan sampel gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Pak Akbar. Ya, baik, terima kasih Pak Susilo. Kita ke Pak Heri. Pak Heri, silakan. Oke. Terima kasih Pak Akbar. Ini cukup menarik ya. Saya teringat kemarin ketika Pak Koyum itu ya presentasi, kayaknya topiknya hampir sama, tetapi kemarin bandingkan Indonesia sama Malaysia, ini membandingkan antar indeks di Indonesia ya. Yang jelas saya melihat dari sini bukan membanding ya. Ada 4 indeks. 2 itu konvensional, 2 itu Islam gitu ya. Yang konvensional diwakili oleh SRI sama konven, yang Islamnya itu ISSI sama ISRI. Tapi tadi sudah dijelaskan beta dan alfanya, beta atau risikonya. Tapi saya melihat ini apa benar ya? Saya melihat ada pergerakan yang sama ya antara ISSI sama konven ini ya, di betanya itu ya. Jadi nggak ada beda jauh ya. Tapi memang tadi yang disoroti ISRI itu memang tidak elastis ya. Tapi yang paling elastis itu SRI. Tetapi ada kecenderungan sama antara ISSI sama konven di dalam betanya. Apakah ada kecenderungan memang perilakunya sama datanya itu antara ISSI sama konven? Itu pertanyaan pertama, Mas. Yang kedua, konven ini apa saja yang masuk di konven ini? Mungkin bisa dijelaskan. Itu aja, makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Heri Sudarsono atas pertanyaannya. Saya perlu menampilkan ini lagi. Share screen lagi. Ya. Mungkin dari sini ya Pak ya, yang ISSI ini ya, memang memang dari segi betanya itu memang cenderung sama gitu ya. Ya ini memang karena untuk nah ini juga masalah metode juga dalam pendefinisian konvensi saham-saham yang masuk ke konvensional gitu. Nah, kita secara praktisnya kita menamakan investasi yang sifatnya konvensional itu kan dia tidak terikat oleh value ya. Jadi apakah dia itu syariah atau enggak, berbasis lingkungan apa tidak, maka semuanya dianggap sama itu dalam perspektif konvensional gitu. Nah, memang kalau dari segi definisi konvensional ini maka semua yang ada komponen yang ada di ISSI ini juga masuk ke konvensional juga, dan yang lainnya itu pun juga masuk juga gitu. Itulah kenapa kenapa ISSI ini cenderung memiliki beta yang sama ya dengan yang di konvensional gitu. Di samping itu dari komposisi portofolionya juga ya ini hampir setengahnya itu diisi oleh ISSI ya untuk yang saham konvensionalnya. Jadi atas dasar itu ada kemungkinan beta untuk ISSI dengan konvensional ini
memiliki kemiripan ya untuk market risk-nya gitu. Seperti itu Pak Heri Sudarsono. Ada yang ingin ditanggapi lagi, monggo. Cukup, Mas. Terima kasih. Ya, menarik ya. Ada lagi, silahkan. Mas Rizky, kemana riset ke depan? Ya, J. Yang kira-kira masih bagus loh ya, nggak cuma yang sisa-sisa aja. Ya. Sementara ini kami, saya dan Pak Koyum itu sedang melakukan riset juga perilaku saham ISRI ini ketika pandemi, itu Pak. Jadi apakah gimana ya cara jelasinnya itu? Jadi ya intinya diregres itu ya Pak, pengaruh pandemi terhadap saham gitu. Terus kami melihat bagaimana kalau sahamnya itu Islamik, bagaimana kalau sahamnya itu non Islamik, atau bagaimana kalau sahamnya itu kombinasi antara SRI dan Islamik gitu. Apakah mereka itu cenderung reaktif terhadap pandemi apa enggak, atau apakah mereka itu cenderung dipengaruhi apa enggak gitu terhadap kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Sejauh ini riset yang akan kami lakukan seperti itu. Terus selain itu juga kemarin saya juga sempat diskusi juga dengan kolega saya, bagaimana kalau kita melihat ini ya, apakah ini sampelnya itu kira-kira saham-saham yang ada di global ya, di seluruh dunia gitu, apakah dengan mengintegrasikan antara Islamik dengan ESG itu akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan apa tidak? Nah ini saya kira juga belum diteliti juga oleh riset sebelumnya itu. Yang selama ini kan hanya melihat ESG score itu berpengaruh terhadap kinerja, tapi ketika itu saham Islamik dan non Islamik itu apakah ada perbedaan efek? Nah, gambarannya seperti itu. Baik, ya terima kasih. Ya, jadi ada ruang-ruang penelitian berikutnya ya. Ini freeze ya? Enggak. Ya, maaf ini diajak ngobrol anak saya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ini terutama para peneliti pasar saham. Ada? Kalau yang kemarin itu yang dipresentasikan Pak Koyum itu kan ini jadi melihat kinerja ESG ya dari Islamik dan non Islamik itu juga bagian dari pengembangan paper yang ini juga Pak itu. Oh itu malah anaknya yang ini ya? Iya anaknya yang ini. Yang ini dulu ya. Jadi ini dulu baru itu gitu Pak. Jadi saya juga terlibat di dua paper ini, saya banyak bertanggung jawab di sisi metodenya dan di sisi analisisnya sih Pak itu. Baik, menarik itu, menarik. Jadi bagaimana satu paper itu kemudian turun ke next paper, gitu, turun ke next paper, begitu. Saya kira bagus sekali itu kalau misalnya apa. Terus gitu. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau memang masih ada lagi pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu sekalian tentang pasar saham ini. Nah, aku saja nih ya, saya sendiri sebenarnya ya nggak semuanya ngerti. gitu. Ya. Oke, ada? Baik, kalau nggak ada mungkin Mas Rizky Umar bisa closing statement sambil mungkin menyampaikan beberapa poin yang mungkin bisa membagi semangat kita lah gitu. Ya, terima kasih Pak Akbar Santo dan Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara diskusi malam hari ini. Ya pada dasarnya saya pribadi masih harus banyak belajar ya, terutama terkait dengan isu-isu di
di pasar saham gitu, saya kira masih banyak yang perlu dieksplorasi gitu. Mungkin pandemik isu-isu tentang pandemik ini saya kira akan tetap menjadi isu yang terus banyak mendapatkan ruang di beberapa artikel-artikel gitu, bahkan untuk di beberapa artikel misalnya Finance Research Letter ya, FRL itu topik-topik tentang pandemi itu proses reviewnya itu termasuk cepat ya. 6 bulan itu sudah bisa istilahnya itu pre-proof ya, sudah bisa diakses secara online gitu. Terus yang terpenting juga untuk terutama di bidang finance ya, di bidang finance itu kan risetnya itu berbasis data archival gitu. Data archival itu data yang dari data-data historis gitu. Nah, untuk bisa mengolah data-data historis itu memang dari pengalaman saya butuh teknik atau skill khusus untuk dalam mengolahnya, dan saya kira sebagai peneliti yang di bidang finance dan atau mungkin juga di economics investasi pada skill itu saya kira untuk saat ini dan ke depan saya kira penting juga agar kita bisa menghasilkan paper yang itu bisa dipublikasikan dengan baik, seperti itu Pak. Baik ya, kemampuan menggunakan tools begitu ya, itu menjadi sangat penting ya. Kalau yang pakai Stata ya pakai Stata, kalau yang pakai yang lain ya pakai yang lain gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rizky Umar yang sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini, memantik diskusi kita, ya, membagi semangat, membagi ilmu, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kajian Selasa malam ini dilakukan rutin setiap Selasa malam jam 7:30 sampai 8:30. Jadi ini udah agenda rutin. Jadi tanpa ada pemberitahuan pun Anda akan tahu insya Allah minggu berikutnya ada lagi dan seterusnya. Gitu. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya ini pesertanya hari ini lumayan beragam begitu. Jadi saya mengundang untuk terus hadir dan menyampaikan informasi tentang kegiatan ini kepada teman-teman yang lain, terutama yang ingin menghadiri forum yang lebih berorientasi ke riset gitu ya, bukan sekedar diskusi isu kontemporer gitu. Nah itu, dan kalau Bapak Ibu sekalian berkenan punya paper dan punya berkenan untuk berbagi di sini, silahkan menghubungi saya gitu ya. Jadi kalau ada yang habis publikasi di jurnal Scopus berapa, Scopus Q2, Q3, Q4 nggak apa-apa, Q5 ada nggak sih? Q5 juga nggak apa-apa gitu. Monggo, panitia tidak bisa menyediakan honor, tetapi panitia bisa menyediakan surat permohonan, surat pembelian narasumber, surat terima kasih, dan sertifikat yang mungkin bisa berguna bagi Bapak sekalian yang ingin menambah jam terbang, menambah angka kredit kepangkatan, dan seterusnya. Gitu. Ya, oke. Gitu, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Bapak Ibu sekalian, monggo kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.